Namaste Meredos, welcome back to Thai Apps, Belajar di India Channel. Jika kalian ingin mengetahui lebih tentang India, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Meredos, pada video kali ini kita akan ada interview dengan seorang mahasiswa CU yang berasal dari Indonesia, namanya Kak Meisha. Kita akan mendengar pengalaman Kak Meisha yang sedang belajar di India. Yuk langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Meisha Anastasia Burubarus. Saya berasal dari Kabanjahe, Sumatera Utara, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe. Dan saya sudah berada di India selama 1 tahun, tapi course yang saya ambil di sini itu BBA 3 tahun. Jadi karena selama ini COVID, 2 tahunnya saya online dan 1 tahun ini saya attend the class. So I only have like 1 year experience here as a student. Apa beda India dengan Indonesia? Kalau secara general, bedanya Indonesia sama India. Kayaknya, ya pasti dulu kultur ya, budayanya udah pasti beda ya. Attitude-nya juga berbeda di sini, karena kan kita tahu ya teman-teman semuanya, kalau kultur kan juga itu termasuk dari attitude juga ya, dari attitude kita, gimana cara berinteraksi ya. Kalau secara pendidikan, itu kayaknya jauh beda sih kalau aku secara pribadi ya teman-teman ya. Dari pengalaman aku di sini, kita lihat dulu dari sisi bahasa ya, bahasa. Kalau pendidikan di India itu guru-gurunya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kalau kita lihat di Indonesia kan, jarang tuh guru-guru kita kayak ngajarin kita kayak bahasa Inggris gitu kan. Jadi mereka pun siswa-siswa yang di sini gitu kan, meskipun mereka tahu Hindi, tapi mereka semua itu udah kayak sekedar udah dibilang lanjut usia juga gitu ya. Di sini mereka tetap kayak tahu bahasa Inggris gitu, jadi kayak lebih mudah berkomunikasi dengan mereka gitu kalau kita sebagai siswa internasional di sini. Jadi itu juga poin lebihnya ya dari mereka, dari sisi pendidikan dari India dan Indonesia. Dan dari sisi pendidikannya juga untuk seperti perkuliahannya, kalau aku dengar ya dari teman aku di Indonesia itu ada namanya skripsi ya, baru yang aku dengar tuh dari teman aku di Indonesia. Skripsi itu susah banget, gimana kita harus nemu dosen ya kan, ketemu dosen bisa sampai berapa bulan nggak di SCC itu judul itu apanya aja, judul skripsinya aja tuh. Kalau di sini nggak ada yang gitu-gituan, jadi yang gitu-gitu kayak nggak ada di sini. Tapi kita tetap buat tesis, kalau di sini tetap juga buat tesis, tapi nggak yang seribet yang aku dengar dari Indonesia deh gitu. Kalau di sini bedanya itu sih bedanya. Bagaimana pengalaman kakak selama belajar di India? Pengalaman saya ada sisi buruknya dan sisi baiknya sih ya. Sisi buruknya dulu ya, aku bicara sama teman-teman kalian semuanya. Sisi buruknya aku secara pribadi ya, kita kan Indonesia juga tropis tuh, dibilang kayak kita itu Indonesia iklimnya tropis, tapi kalau aku bandingin tuh cuacanya dari India sama cuacanya Indonesia, di India tuh lebih panas, lebih ekstrim cuacanya. Jadi berpengaruh sih kalau aku secara pribadi, berpengaruh banget sama mood untuk belajar di sini. Jadi kita harus pandai-pandai tuh ngatur mood kita karena ini cuaca gitu. Kalau itu sisi yang gak enaknya aku di sini ya. Baru kalau sisi baiknya kita lebih luas pergaulan kita loh di sini. Kita lebih tahu banyak jenis-jenisnya, kayak oh ternyata India kayak gini ya gitu. Ternyata yang aku lihat tuh yang di TV-TV, yang di televisi, yang di film-film tuh berbeda ya. Ternyata ada sisi yang berbedanya, ada yang samanya ya ternyata gitu. Jadi ada have fun-nya juga sih di sini. Jadi mereka juga orang India di sini ya teman-temannya, mereka semuanya friendly. Orang-orang ini di sini orangnya friendly banget. Jadi kalau soal berteman, kalau aku secara pribadi ya nggak susah sih. Bagaimana kualitas edukasi di India? Aku cuma bisanya kayak ngomong dari sisi SIU ya, dari sisi SIU gimana mereka kasih sistem pendidikan ke kami. Aku secara overall ya, kalau boleh bisa jujur, ada yang kurang satisfying gitu dari sisi SIU-nya, tapi ada yang satisfying juga sih. Dari yang sisi aku sukanya tuh dari sisi SIU ya, mereka itu aktif kayak buat mendorong siswanya untuk lebih. Itu yang aku dapatkan dari SIU. Sisi yang kurang enaknya mungkin
terkadang tuh ya kalau kita punya problem di sini ya, pekerja yang di SIU ya kurang memperhatikan gitu loh terkadang ya, mereka seperti kurang efektif kerjanya gitu. Jadi kalau saya ya secara pribadi kayak pernah tuh ada beberapa masalah di sini ya, jadi saya harus pergi ke sana ke sini gitu untuk ngomongin masalah saya, tapi merekanya karena kerjanya kurang efektif ya, jadi masalah saya ini prosesnya lama gitu. Itu sih yang saya kurang apanya di sini. Bagaimana kehidupan kakak di India? Kehidupan saya di sini kalau mau saya bedain ya sama di Indonesia ya, ada samanya ada enggaknya sih. Ada mungkin kalau saya boleh bilang ya, karena saya jauh dari orang tua. Yang pertama itu tanggung jawab udah pasti lebih banyak. Karena kan kita jauh dari orang tua, semuanya udah tanggung jawabnya ke kita. Jadi bedanya itu sih kalau kehidupan saya di sini. Jadi kalau mau apa yang keputusan yang diambil itu udah tanggung jawab saya sendiri. Jadi mau apa keputusan gitu, mau soal itu belajar, mau soal itu pertemanan, itu udah keputusan saya sendiri. Itu sih yang saya dapat bedanya. Kalau saya dapat bedanya di sini, kehidupan saya di sini dengan kehidupan saya di Indonesia. Tapi itu buat saya lebih dewasa lagi sih sebenarnya. Saya pribadi tuh ya dikasih dari orang tua itu budgetnya 1 juta doang. 1 juta doang per bulan. Tapi kalau aku mintanya misalnya kayak ada kayak darurat gitu, atau aku mungkin ada sesuatu kendala atau harus pergi ke sana ke sini, ya kadang-kadang aku minta lebih juga sih ya. Tapi kalau boleh saya jujur ya, kalau namanya itu kita biaya pribadi ya, kita sebagai mahasiswa di sini ya, itu tergantung lifestyle kita. Kalau aku tanya, seberapapun kita dikasih orang tua kita, pasti nggak cukup kalau lifestyle kita tinggi. Jadi menurut saya itu tergantung lifestyle kita di sini. Jadi saya sih 1 juta kalau dikasih orang tua, ya saya harus cukup-cukupin lah. Kalau saya tahu sih kalau dibandingin di kota-kota besar, 1 juta memang mau kemana sih 1 juta? Satu hari aja bisa habis ya nggak sih kalau 1 juta, kalau lifestyle kita tinggi. Jadi kalau aku pribadi cuma dikasih budgetnya 1 juta doang. 1 juta doang, jadi aku divide itu jadi 4 minggu, di gimana cukup-cukupnya dikasih karena aku tinggal di hostel, biaya makan udah dikasih, udah dikasih dari hostel sendiri, cuman aku sekedar kayak beli sampo doang ya kan, jalan kesini itu doang sih yang perlu diapain di sini. Apakah betul India kotor atau tidak aman seperti kata orang-orang di internet? Oke, aku klarifikasi ya di sini ya. Ada orang kan itu bilang ya, dia itu kotor, mereka nggak pakai sandal, kayak gitu kan ya, kecuali saya di luar, mereka ngomong-ngomongnya gitu, kotor lah katanya gitu. Aku ya, karena aku tinggal ini di SIU ya, di Punjab, itu memang ada itu daerah yang dia memang kotor. Kalau aku boleh terus terang, memang dia ada daerahnya yang kotor. Tapi kalau kamu itu pergi seperti ke Chandigarh, itu tuh bersih banget, bersih, peaceful, tuh nggak ada macet-macet tuh. Mereka rapi banget semuanya, apanya rapi itu, kalau jalan-jalannya rapi. Jadi kalau boleh klarifikasi, sebenarnya itu tergantung tempatnya yang di India. Mungkin mereka itu melihatnya melihat yang mereka bilang itu yang mereka kotor, tidak pakai sandal, itu mungkin mereka lihatnya itu di internet ya, mungkin di daerah yang berbeda gitu, mungkin daerah yang berbeda. Saya juga di sini juga dengar sih banyak berita ya, kayak oh di sini ada kejadiannya di Delhi, ada kejadian gini. Tapi itu menurut aku kan, secara aku pribadi, kemana pun kita pergi, itu namanya ada aja selalu yang hal yang kayak gitu. Di Indonesia kan juga banyak tuh yang kita lihat kayak kriminal sama yang kayak di sini, pelecehan seksual yang di sini sama juga tuh yang di Indonesia. Di Indonesia juga mereka ngelakuin kayak gitu. So kok yang aku lihat yang di berita ya, yang aku lihat itu gimana ya, karena aku juga secara pribadi belum ada pengalaman yang kurang mengenakan ya, dan aku juga nggak mau ya ada pengalaman yang kurang enak ya. Sama aku di sini 1 tahun, puji Tuhan aman-aman aja sih, nggak ada yang kayak aneh-aneh, itu nggak ada sih, nggak ada yang aneh-aneh. Apa yang kakak rekomendasi di India? Mungkin yang saya pertama kali ya, saya bilang sama teman-teman sekalian, makanan. Karena ya makanan di sini juga saya bilang saya suka banget. Tapi makanan yang di utara sama selatan itu beda ya teman-teman ya. Karena makanan yang daerah di sini tuh cenderung ke lebih pedasnya. Tapi kalau teman nanti pergi ke tempat daerah yang lain lagi, mungkin dia lebih ke manis-manisnya lagi gitu. Baru kalau aku dibilang kayak tempat ya, aku suka rekomendasi Simla.
nih kalau kita di Indonesia ya, kalau kita bilang di Indonesia kita nggak punya salju tuh, ya nggak sih, kita nggak punya salju kan, tapi kalau di India dia punya, itu tuh orang terkejut banget, ah masa sih India punya salju, dia bilang gitu, nggak ada tuh yang percaya kalau India ada salju. Jadi aku rekomendasi Simla Manali, itu tempat yang bagus tuh wisatawan. Apakah ada closing thoughts? Ya, yang pertama kalau aku bilang ya, tuh teman-teman semua ya, kenapa harus pilih India? Yang pertama, aku tuh pas tahu tuh banyak banget tuh teman-teman dari Indonesia yang kepingin banget kayak study abroad. Aku pengen banget study abroad atau kuliah di luar negeri, berpengalaman di negara orang lain. Tapi itu masalahnya pasti selalu budget dan scholarship. Itu pasti dua, budget dan scholarship. Jadi kalau aku bilang tuh India ya, karena aku lihat dari sisi pandang aku ya, India Indonesia itu ada kesamaannya. Mereka juga di sini punya beberapa banyak kultur kayak Indonesia. Jadi aku lihat itu cara mereka ngomong juga itu ya, ada tuh beberapa bahasa yang juga sama kayak kita di Indonesia. Jadi pas aku tuh pertama di sini tuh merasa kayak, oh ternyata nggak banyak yang perbedaan kami juga gitu. Ada sih perbedaan, tapi banyak ada juga ya persamaannya gitu ya pertama. Jadi nggak merasa kayak asing banget gitu. Itu ya yang pertama dari sisi aku, nggak terlalu masa asing banget. Kalau kita pergi ke luar negeri tuh kayak ke US itu kan udah jauh beda tuh, lifestyle-nya tuh udah beda. Kalau di sini tuh juga lifestyle-nya masih aku bilang kayak sama-sama sih di Indonesia, orang-orangnya friendly. Di sini juga orang-orangnya friendly. Kalau kamu friendly, mereka juga friendly. Baru yang selanjutnya kenapa pilih India? Yang tadi juga bahasa budget lagi. Kalau kamu pergi ke US, kamu udah pakai bermasalah dengan dolar. Kalau di sini nggak paling jauh sama currency negara kita. Mungkin beda-beda sedikit doang. Untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian ya, mungkin adik-adik ada kepikiran tuh mau kuliah atau mau sekedar jalan-jalan ke India ya. Dari sisi aku pribadi ya, mau bilang sama teman-teman sekalian, kita tuh boleh judge ya, kita itu boleh judge dari India itu seperti itu gitu. Mungkin kalian ngejudge-nya mungkin dari reels dari video-video konten meme tuh yang dari luar. Oh, berarti India kayak gini ya, aduh mereka orangnya konyol banget gitu. Yang aku mau bilang tuh, sebelum kita ngejudge gitu ya teman-temannya, lebih baik kalian itu cari tahu dulu dari orang yang sudah berpengalaman di sana, daripada ngejudge dan ngomongin yang buruk-buruk gitu gimana tentang mereka di sini gitu. Jadi itu sih yang mau saya bilang. Sama satu lagi tuh, kalau adik-adik sekalian punya tekad ya, kalau punya tekad untuk kuliah di luar negeri atau bukan cuma di India tapi di mana aja, kalau aku boleh pribadi bilang ya lanjutin aja tekad kalian, itu bagus banget loh untuk kita semua dari anak-anak dari Indonesia, itu bagus banget. Kita pasti berkembang banget kalau kita kuliah di luar. Itu udah pasti beda, itu mindset kita beda karena kita tuh bertemu banyak orang, jadi pasti kita masih berbeda. Jadi itu sih yang aku ingin kasih tahu sama adik-adik. Ya, Meredos, setelah mendengarkan pengalaman Kak Nesya, ternyata India itu tidak separah yang dibilang di internet loh. Apakah kalian tertarik untuk belajar di India? Tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Kabi Alvida, nakeh na per milenge.